salah satunya ekonomi menurun. Saya juga tidak bisa kemana-mana, di rumah aja. Dan yang main juga nggak ada, teman-teman saya pada di rumah. Nah, saya kan mondok sambil sekolah. Sedihnya saya tidak bisa berpuasa di Kobong bareng teman-teman. Tapi senang juga sih bisa pulang ke rumah, bisa ketemu keluarga gitu. Tapi ada sedihnya juga. Di rumah juga penghasilan papa saya kurang. Tadinya 80%, sekarang turun jadi 50%. Sampai-sampai aku ingin beli sesuatu aja susah, nggak kebeli. Pokoknya dampak COVID-19 itu banyak masalahnya. Jangan terlalu cemas dan jangan terlalu mengabaikan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau menurut saya, dampak COVID-19 ini, menurut saya pribadi ya, itu ada baik dan buruknya, positif sama negatifnya. Kayak dua sisi mata koin yang punya dua sisi, satu baik dan satu kurang baik lah. Kalau kurang baiknya dulu deh, udah pasti merusak atau merubah semua tatanan yang udah ada dari ekonomi, pendidikan, bahkan social life. Walaupun sekarang zaman yang penuh dengan teknologi, bersosial itu tidak hanya melalui real life, tetap aja itu merubah sedikit kebiasaan yang dulunya memang sudah ada. Ya, kalau dari pendidikan udah mulai dari libur panjangnya anak-anak sekolah sebelum waktunya, tidak adanya wisuda untuk para lulusan tahun 2020, itu pasti sangat menjadi hal yang yang sangat tidak dibayangkan untuk mereka akan lalui gitu. Dihilangkannya ujian nasional itu juga pasti berdampak pada mereka. Mungkin menurut mereka itu bukan baik ya, menyenangkan, walaupun pada akhirnya mereka juga tidak mengikuti atau tidak diadakan yang secara wisuda. Lalu untuk ekonomi udah pasti dong, banyak banget sektor-sektor perdagangan yang terganggu, terhambat, atau bahkan malah bangkrut gitu karena adanya COVID-19 ini. Apalagi ya, untuk positifnya, karena kita yang diharuskan di rumah saja ini udah pasti membuat kita lebih banyak waktu bersama orang-orang di rumah. Juga membuat kita lebih aware akan kesehatan diri kita pribadi, kesehatan keluarga kita, kebersihan, semua hal-hal yang mungkin dulunya kita tidak pernah anggap penting, seperti mencuci tangan, ataupun pokoknya hal-hal yang dulunya kita anggap remeh, sekarang kita anggap itu hal yang serius gitu. Itu juga mungkin akan menjadi hal yang berkelanjutan di kehidupan kita nanti, walaupun setelah COVID-19 ini, semoga saja. Jadi setelah COVID-19 ini penyakitnya hilang, kebiasaan baiknya tetap ada gitu. Itu sih menurut diri saya pribadi, menurut pengalaman saya juga. Menurut saya, dampak COVID-19 itu ada senang, ada sedih, ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Senangnya, saya pribadi ya, senangnya pas pertama tuh kuliah online. Nah, menurut saya kuliah online itu ya senang ya, tidak bisa ke kampus. Tapi ternyata dugaan saya salah. Kenapa? Saya kan sambil mondok, sambil mengaji. Dikira saya adanya kuliah online itu saya bisa fokus juga ke mengaji, tapi ternyata salah. Saat kuliah online dimulai, ngaji pun dimulai, jadi saya tetap ngaji izin dan
melaksanakan kuliah online. Itu tuh yang saya rasakan. Dan juga saya kan merantau dari Kerawang ke Banten. Saya tuh belum pulang-pulang sampai bulan puasa. Nah, di situ saya bingung harus pulang atau di sini. Tapi alhamdulillah saya bisa pulang karena teman saya ada yang dijemput. Nah, jadi saya bisa ikut pulang. Di rumah pun saya tidak merasa senang. Ya pertama senang, kenapa? Karena bisa kumpul bersama keluarga saya. Tapi kan saya harus tetap diisolasi di rumah selama 14 hari. Jadi saya tidak keluar rumah selama 14 hari. Itu pribadi saya. Terus dari sisi negatifnya, banyak rencana yang sudah disusun rapi ternyata itu gagal. Karena apa? Ya karena ada dampak COVID-19 ini, seperti sekolah, kuliah yang sudah diatur jadwal perkuliahan, UAS, segala UTS. Jadi itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Anak kelas 3, SMA, SMP, SD kelas 6 itu kan sudah harus ada wisuda, penaikan kelas juga. Tapi itu semua gagal karena apa? Ya karena ada dampak dari COVID-19 itu. Bukan hanya sekolahan, tapi perkuliahan dan pekerjaan pun seperti di PT. Ada banyak orang yang sudah tidak bekerja lagi karena apa? Karena ada dampak COVID-19 itu, seperti di PT. Terus ada juga pegawai-pegawai yang berdagang di pasar. Mereka itu penghasilannya kurang karena apa? Karena ada dampaknya COVID-19 ini. Ambil dari sisi positifnya, kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah ujian kita, ini cobaan kita yang telah lagi Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalami dampak COVID-19 ini. Jadi jangan lupa bersyukur, tetap di rumah dan tetap berpikir positif.